Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Sebenarnya minggu ini Pendeta Tanto yang seharusnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, namun karena beliau sedang menjalani pengobatan, jadi saya yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Nah, kita berdoa bersama agar hambanya Pendeta Tanto boleh bisa menjalani proses pengobatan dengan baik dan bisa segera bersama-sama boleh melayani. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang doa Elia, jawablah aku, ya Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca kebenaran firman Tuhan pertama dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 18 ayat 20 sampai 24, kita akan membacanya bersama-sama dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18, kitab 1 Raja-Raja, pasal 18, ayat 20 sampai 24, kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu dan memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Nah, kemudian saya akan membacakan ayat 30, di sini dikatakan demikian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Terakhir saya akan membacakan ayat 36 sampai dengan 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca sejarah umat Tuhan di dalam perjanjian lama, maka sangat sering sekali kita menemukan umat Tuhan itu terjatuh kepada penyembahan berhala. Kita mungkin berpikir, loh, mengapa? Mengapa dengan begitu sering mereka terjatuh kepada sikap hati yang menduakan Tuhan? Bahkan dalam kitab Hakim-Hakim ya, Kak Ai pernah khotbahkan, memang selalu terjadi pola yang sama. Orang-orang Israel berbuat dosa dengan menyembah kepada berhala, kemudian Allah terus berusaha memperingatkan umat Tuhan melalui para nabi. Namun kebanyakan pesan yang disampaikan oleh Tuhan itu tidak dihiraukan, bahkan para nabi itu dibunuh oleh mereka.
Namun Tuhan tidak berhenti untuk mengarahkan mereka, ayo kembali kepada Dia. Sebab Tuhan tahu bahwa hati yang terikat dengan berhala itu ujungnya itu pasti akan membawa kebinasaan. Namun kita tahu Bapak Ibu sekalian, seringkali para nabi tidak didengarkan. Hingga akhirnya ya Tuhan adil, ya. Kemudian Tuhan mendatangkan penghukuman bagi mereka. Biasanya Tuhan mendatangkan penghukuman melalui bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Kemudian ya setelah mereka dihukum, mereka merasakan keadilan Tuhan, maka orang-orang Israel menyadari kesalahan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan lepaskan kami. Mereka memohon rahmat Tuhan dan pertolongannya. Ya Tuhan menolong mereka Bapak Ibu sekalian. Setelah mereka terlepas dari bangsa-bangsa yang memperbudak mereka, tidak berapa lama lagi kemudian berulang kembali. Yaitu mereka jatuh kembali Bapak Ibu sekalian kepada penyembahan berhala. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya. Seandainya nih, kita yang jadi Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Wes, sudah berkali-kali kok melakukan kesalahan, percuma kan ditolong lagi, benar nggak? Percuma ditolong lagi. Nanti ya akan kembali lagi jatuh menyembah kepada berhala. Ya sudah biarkan saja kan. Toh itu kesalahannya mereka, ya. Toh saya maha kuasa kan gitu kan. Tuhan maha kuasa, saya bisa ciptakan lagi, saya bisa pilih lagi bangsa yang lain yang jauh lebih baik. Mungkin kebanyakan dari kita akan berpikir demikian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untungnya Tuhan itu bukan kita. Tuhan itu bukan manusia. Kalau seperti kita sudah habis umat Tuhan. Allah memang adil Bapak Ibu sekalian. Dan harus menghukum setiap dosa dan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari umatnya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah berpikir begini. Loh, semua dosa saya kan sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Betul ya? Semua dosa saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Penebusannya sempurna. Dikit-dikit jatuh, ya enggak apa-apa dong. Ya toh masih ada kasih Tuhan yang mengasihi kita dengan cintanya yang tidak terbatas. Enggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, tidak. Tidak. Yang Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib adalah hutang dosa kita. Artinya apa? Yaitu setiap akibat dosa kita yang membawa kita kepada maut, itu yang Tuhan Yesus tanggung Bapak Ibu sekalian. Makanya dikatakan bahwa barang siapa di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman lagi untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita Kristen, kita ini umat Tuhan, namun jikalau kita dengan sengaja berbuat dosa dan kesalahan, maka selalu ada teguran, selalu ada disiplin dari Tuhan. Itu pasti Bapak Ibu sekalian. Itu pasti Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Tuhan itu adil. Bukan berarti moro-moro, oh semua dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ya sudah, saya melakukan ini, Tuhan ampuni. Saya melakukan ini, Tuhan tebus. Betul, konsekuensinya yang nanti hukuman kekal itu betul Tuhan tanggung. Tapi setiap pelanggaran selalu ada disiplin dari Tuhan. Namun di sisi lain Bapak Ibu sekalian, kasih Allah itu begitu luar biasa. Jauh melebihi sifat manusia yang hatinya cenderung untuk jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan itu berkali-kali, bayangkan berkali-kali mengutus nabinya untuk memperingatkan umat Tuhan. Kalau kita, tadi saya katakan kalau kita jadi Tuhan ya mungkin 3 kali, 7 kali ya sudah nggak mau lagi kan begitu kan? Ya tapi Tuhan berkali-kali mengutus para nabinya mengatakan ayo kembali kepada Tuhan. Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita dari perbudakan di Mesir. Dia Allah yang setia. Tinggalkan segala berhalamu. Kembalilah hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika umat Tuhan telah jatuh kepada penyembahan berhala, Tuhan justru tidak segera menunjukkan keadilannya. Ya, kamu salah tak tempeleng begitu ya sama Tuhan. Kamu salah tak tempeleng dan lain sebagainya. Salah hukum. Enggak Bapak Ibu sekalian. Ya justru menunjukkan kasihnya yang besar lebih dulu. Memanggil mereka untuk kembali kepadanya. Bapak Ibu sekalian, bukankah hal ini yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita? Kita ini sudah jatuh dalam dosa. Jauh dari Tuhan.
Tidak pantas Bapak Ibu sekalian. Saya dan Bapak Ibu sekalian tidak pantas, tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Namun lihatlah Bapak Ibu sekalian, Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Ia sendiri yang mencari kita. Yesus Kristus sendiri yang mau menggantikan hukuman kita di atas kayu salib, menerima keadilan dari Tuhan. Yesus Kristus juga yang menunjukkan kasih-Nya yang paling besar dengan cara rela menjadi tebusan, mati tersalib demi pengampunan dosa kita. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita masih jauh dari Tuhan, sengaja menjauh dari Tuhan, hidup di dalam ketidakbenaran, saatnya ayo kembali kepada Tuhan. Ayo lihat salib Kristus. Dosa kita loh sudah diampuni di sana semuanya. Masakan kita mau jatuh lagi di dalam dosa? Bukankah semua hutang dosa kita sudah diampuni, sudah lunas, dibayar oleh darah Kristus yang mahal? Bukankah saatnya saya dan Bapak Ibu sekalian yang sekiranya jauh dari Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Mulai kembali menata kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Kristus dan dijadikan miliknya. Kita bukan lagi milik dosa dengan segala hawa nafsunya. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah hidup, seharusnya hidup di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu sekalian, di awal khotbah ini saya rindu mengajak kita semua untuk melihat keadilan Allah atas setiap perbuatan kita dan sekaligus kasih Allah yang besar yang mengasihi kita dengan cintanya yang kekal. Kalau mau jujur ya Bapak Ibu sekalian, kalau mau jujur nih, kita jujur dengan kehidupan kita. Berapa kali kita tidak mentaati Tuhan? Berapa kali kita sengaja jauh dari Tuhan? Seringkali. Berapa kali kita mendengar suara Tuhan melalui hamba-hambanya, namun kita tetap mengeraskan hati kita. Mari sekali lagi kita dengar suara Tuhan, tinggalkan berhalamu. Tinggalkan kesenanganmu yang salah. Ayo kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Kasih yang selalu mau menerima kita. Kembali pulang ke hati Bapa. Namun demikian, jikalau kita mengeraskan hati kita, ingat Allah adalah adil. Maka selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Jikalau hari ini firman Tuhan benar-benar berbicara kepada kita, mari merendahkan diri, dengarkan suara Tuhan, dan kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Nabi Elia melayani, umat Tuhan waktu itu sudah terjatuh ke dalam dosa penyembahan berhala Baal. Nah Nabi Elia pada waktu itu melayani di kerajaan Israel Utara atau Samaria. Jadi mereka terpecah jadi dua, yang utara jadi Samaria, yang selatan jadi Yehuda. Nah peristiwa yang tadi kita baca itu terjadi di zaman Raja Ahab dengan istrinya yang terkenal bernama Isabel. Saya kalau baca Isabel gitu ya, kok saya jadi kepikiran sebel gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan jadi orang yang sebel-sebel ya. Nanti mirip sama Isabel ya. Mereka ini yang membawa umat Tuhan jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Nah Bapak Ibu sekalian bayangkan Nabi Elia itu dipanggil melayani umat Tuhan di mana mulai dari rajanya, para pemimpinnya, bahkan sampai ke rakyat jelatanya, itu sudah tidak hidup lagi takut akan Tuhan. Mereka mengikuti ilah-ilah lain, mereka melakukan praktek-praktek ritual yang sangat dibenci oleh Allah pada waktu itu. Seperti apa? Mereka mempersembahkan anak yang dilemparkan ke dalam api sebagai korban kepada Baal. Nah ini dibenci oleh Tuhan. Nabi Elia dipanggil di tengah-tengah kondisi umat yang demikian. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berpikir, kok bisa ya? Kok bisa? Umat Tuhan itu begitu mudah jatuh kepada dosa yang demikian, khususnya dalam perjanjian lama. Bapak Ibu sekalian, bukankah Musa itu sudah menuliskan kitab-kitab bagaimana mereka harus hidup takut akan Tuhan, siapa Allah yang harus mereka sembah? Bukankah kisah bagaimana Tuhan menyelamatkan umat Tuhan itu diceritakan dari generasi ke generasi Bapak Ibu sekalian. Tapi mengapa mereka seolah-olah lupa dengan kebaikan Tuhan bagi umatnya? Kita sering membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama Bapak Ibu sekalian. Selalu dikatakan ingat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub atau Israel yang membawa keluar dari perbudakan di Mesir.
Kalimat ini terus berulang-ulang dikatakan kepada umat Tuhan supaya mereka apa? Kamu jangan lupa kepada Allahmu. Jangan terjatuh kepada penyembahan yang lain. Yang Tuhan yang sudah setia menolong kepadamu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Saya katakan, jikalau kita mau jujur dengan kehidupan kita tidak lebih baik dari umat perjanjian lama. Mengapa? Jikalau kita mau jujur dengan kehidupan kita, pada waktu kita bangun pagi, kita cari Tuhan, atau sudah memikirkan urusan kita sendiri. Hati-hati. Kita memang tidak menyembah berhala dalam arti patung lain sebagainya. Enggak, saya yakin jemaat Tuhan tidak ada yang seperti itu. Tapi coba renungkan. Kita sangat mungkin sudah tanda kutip menyembah berhala dalam arti sudah ada seseorang atau sesuatu yang mengikat hati kita lebih dari kasih kita kepada Tuhan. Lebih dari kasih kita kepada Tuhan. Ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan ya, barang siapa mengasihi ayahnya, ibunya, bukan berarti tidak boleh mengasihi ya, anaknya dan lain sebagainya, lebih daripadaku. Ini kata Tuhan Yesus sendiri loh. Ia apa? Tidak layak bagiku. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi termasuk orang yang suka teknologi ya. Saya lumayan rutin Bapak Ibu sekalian mengikuti perkembangan teknologi. Entah itu di dunia digital, ya media sosial, platform hiburan seperti YouTube begitu ya, layanan film, live streaming, dan lain sebagainya. Saya cukup aktif Bapak Ibu sekalian mempelajari perkembangan teknologi. Nah sekarang ini teknologi laptop misalnya gitu ya, atau MacBook sejauh mana, terus teknologi smartphone sejauh mana dan lain-lainnya, saya cukup sering mengikutinya. Ya, jadi beberapa jemaat itu ada yang mau beli laptop, itu tanya ke saya gitu ya. Ini gimana Kak Yudi? Wah, saya bisa kasih rekomendasi. Boleh ya. Saya banyak mengikutinya, tapi tidak semua saya gunakan ya. Hanya sesuai dengan keperluan dan hiburan yang cukup bagi saya gunakan begitu ya. Jika tidak ya hanya sebatas mempelajarinya. Saya aktif di beberapa media sosial Bapak Ibu sekalian seperti Facebook, ya saya punya Facebook, punya Instagram juga, punya YouTube juga, meskipun semua postingan saya itu rata-rata berhubungan dengan ya pelayanan begitu ya. Saya berusaha Bapak Ibu sekalian, kalau membeli barang khususnya yang berhubungan dengan digital atau teknologi begitu ya, saya berusaha beli barang yang bagus ya, karena saya ini desain grafis juga editing video. Saya berusaha membeli barang yang maksimal, meskipun kalau lihat kantong gitu ya mikirnya 7 kali ya, mau beli apa enggak dan lain sebagainya. Saya melihat Tuhan memang memberikan saya kemampuan di sana. Ya, maka saya harus memaksimalkannya ya, bikin video gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat kita punya video macam-macam, terus desain macam-macam. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih itu ke saya. Nah Bapak Ibu sekalian, daya tarik hati saya terhadap teknologi itu sangat besar. Saya mengakuinya. Daya tarik hati saya terhadap teknologi itu sangat besar. Teknologi itu baik enggak Bapak Ibu sekalian? Baik enggak? Pada dirinya sendiri kan baik kan? Menolong kita kan? Ini semua teknologi Bapak Ibu sekalian. LCD, live streaming, teks lagu, semuanya teknologi. Bayangkan kalau gereja tidak terbuka dengan perkembangan teknologi. Semua pakai buku, masih pakai buku gitu ya. Nggak usah dah kita teknologi kafir gitu ya. Misalnya ya, nggak usah. Begitu ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa beribadah dengan teknologi live streaming pada waktu pandemi. Kan itu teknologi juga. Kalau kita tidak terbuka dengan perkembangan, bagaimana kita bisa menyebarkan Injil ke lebih banyak lagi orang Bapak Ibu sekalian. Sekarang bisa Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu jauh-jauh pergi dan lain sebagainya. Tinggal share gitu ya. Orang baca dan lain sebagainya, itu bisa Bapak Ibu sekalian. Semuanya bisa dimungkinkan dengan kemajuan teknologi. Nah bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada perkembangan komunikasi seperti video call misalnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian yang punya cucu, putu di luar kota begitu ya, atau di luar negeri, ya kan sulit menghubungi, betul enggak? Nah zaman dulu yang namanya handphone Bapak Ibu sekalian, itu barang yang mahal, betul ya? Langka. Dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya, yang juga betul-betul orang-orang tertentu saja. Namun sekarang, semuanya punya smartphone. Punya.
Semuanya jadi lebih bisa kreatif Bapak Ibu sekalian. Dulu saya awal-awal bikin stiker gitu ya Bapak Ibu sekalian, saya share gitu ya. Sekarang ini di GKT ya banyak orang yang bisa bikin stiker sendiri ya, lucu-lucu begitu ya. Temennya difoto begitu ya, dijadikan stiker gitu ya. Luar biasa saya lihat, kok bisa ya. Terus saya lihat bikin desain begitu ya, desain persekutuan. Loh kok apik ya desainnya sekarang ya. Wah, jadi kreatif Bapak Ibu sekalian. Perkembangan teknologi itu sangat membantu kehidupan kita. Namun, satu hal yang khususnya Tuhan terus ingatkan kepada saya. Hatimu bisa diperbudak dengan teknologi. Hatimu bisa memberhalakan teknologi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya pernah sharing ya, saya pernah membuat eksperimen, saya pernah ceritakan. Saya coba untuk mengadakan puasa ya, masih ingat cerita saya waktu itu? Saya ingin tahu ya sejauh mana hati saya itu sudah terikat dengan hal ini. Puasa yang saya lakukan itu bukan puasa makan, puasa minum, bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi puasa gadget, HP gitu ya. Dan smartphone saya ya, iPad saya begitu. Saya ingat waktu itu hari Senin ya, saya pagi-pagi masih semangat ya, masih semangat. Tidak menyentuh begitu ya, tidak nonton YouTube, macam-macam dan lain sebagainya. Saya tulis di status WA saya apabila ada yang penting tolong ditelepon atau di miss call ya. Jadi saya betul-betul hanya gunakan untuk komunikasi yang penting saja. Kita enggak bisa lepas Bapak Ibu sekalian, betul enggak? Ya, tapi saya coba Bapak Ibu sekalian. Saya ingat pada waktu pagi masih semangat begitu ya, masih semangat. Mulai siang hati saya mulai gelisah. Mulai gelisah, itu yang saya rasakan. Kalau Bapak Ibu sekalian mau coba pengen mengetahui apa yang saya rasakan, coba buat eksperimen itu. Siang hati saya mulai gelisah. Mulai sore, saya tidak tahan lagi Bapak Ibu sekalian. Beneran ini. Akhirnya apa? Buka puasa. Dari apa yang saya coba lakukan Bapak Ibu sekalian, memang begitu sulit hati manusia apabila sudah diperbudak oleh sesuatu atau seseorang dalam hidupnya. Benar-benar hanya kasih karunia Tuhan. Kesadaran yang daripada Tuhan yang bisa membebaskan kita. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Teknologi, anak, pasangan, pekerjaan, kesenangan kita, apapun itu yang membuat hati kita itu terikat dan mengasihi, menyerahkan hidup kita lebih daripada kita mengasihi Allah. Hal ini besar kemungkinan Bapak Ibu sekalian sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau jujur dalam keseharian kita Bapak Ibu sekalian, ada banyak pilihan yang kita ambil yang menunjukkan bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, kita tidak lebih baik daripada umat perjanjian lama. Kita pun bisa terjebak kepada lingkaran yang terjadi pada umat Tuhan di perjanjian lama. Memang Bapak Ibu sekalian kita tidak menyembah berhala dalam arti fisik. Tidak ada Bapak Ibu sekalian kita menyembah dalam arti fisik. Tapi bisa jadi Bapak Ibu sekalian kita lebih mengasihi A, B, C dibandingkan dengan Allah. Mungkin kita tidak sadar Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan sudah tidak menjadi puncak dan bakti penyembahan kita. Di mana Allah itu seharusnya ada di dalam setiap langkah tingkah laku kita. Nah Bapak Ibu sekalian dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21, kita dengan jelas melihat Nabi Elia itu berkata kepada seluruh rakyat yang hatinya sudah jauh dari Tuhan. Berapa lama lagi kamu bercabang hati? Berapa lama lagi kamu tidak setia kepada Tuhan? Pilih sekarang, pilih. Kalau Yahweh itu Allah yang hidup, ikuti dia. Tapi kalau Tuhan itu adalah Baal yang engkau sembah, ikuti dia. Pilihlah. Tetapi rakyat itu tidak bisa menjawab Nabi Elia. Bapak Ibu sekalian, mengapa mereka tidak bisa menjawab Nabi Elia? Kita melihat di sini, ketika hati manusia itu sudah dibutakan oleh berhala, maka memang pengenalan mereka akan Allah yang sejati itu hilang. Tidak kenal. Padahal sudah berkali-kali Tuhan berkata, Allah itu bukan patung yang dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu sekalian, memang hati yang sudah dibutakan ini hanya mampu dicelikkan
melalui penyataan Allah sendiri. Oleh sebab itu Nabi Elia berkata kepada rakyat itu, Elia hanya seorang diri sebagai Nabi Tuhan. Bayangkan, hanya seorang diri sebagai Nabi Tuhan. Dan ada 450 orang Nabi Baal. Namun ingat Bapak Ibu sekalian, dalam penglihatan orang, Nabi Elia ini kalah jumlah. Sendiri kok. Ia hanya seorang diri menghadapi 450 Nabi Baal. Akan tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah itu berserta dengan Nabi Elia. Allah yang kuasanya jauh melebihi para Baal itu. Oleh sebab itu Elia tidak takut. Justru menantang mereka semuanya untuk membuktikan manakah Allah yang hidup dan manakah Allah yang mati. Dan manakah Allah yang tidak berkuasa, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-30, setelah apa yang dilakukan oleh para Nabi Baal itu gagal total, mereka joget-joget begitu ya, mereka berteriak-teriak sampai siang, mereka menoreh-noreh badan mereka, berdoa dengan cara demikian Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka Elia di sini membuktikan bahwa Baal itu tidak hidup. Maka Nabi Elia berkata kepada seluruh rakyat itu, ayo sekarang kamu mendekat kepadaku. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah lama diruntuhkan, sudah lama dihancurkan. Simbol dari pemberontakan dan sikap umat Tuhan yang menjauh daripada Allah sendiri. Mezbah ini kemudian kembali didirikan oleh Nabi Elia di hadapan umat Tuhan. Nah, setelah Elia mengatur semuanya, maka Nabi Elia berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup. Nabi Elia berdoa, tidak langsung berdoa agar Tuhan menjawab doanya, tidak Bapak Ibu sekalian. Nabi Elia justru berkata di ayat yang ke-36, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Pada hari ini biarlah diketahui bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan semua perkara ini. Di dalam doanya, Nabi Elia lebih dulu menyatakan pengenalannya akan siapa Allah. Siapa Allah dalam sejarah umat Israel yang sudah dilupakan oleh umat Tuhan. Nabi Elia mengenal Allah yang dari generasi ke generasi, ya, dari Abraham, Ishak, Yakub, adalah Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan umat Tuhan. Dan ini adalah iman pengenalan Nabi Elia akan Tuhan yang ia percayai yang sudah lama dilupakan oleh umat Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus kenal dulu siapa Allah kita. Sehingga kita bisa memohonkan sesuatu dengan tepat dan benar. Saya ulang lagi kalimat ini. Ketika kita berdoa, kita bukan memikirkan, wah saya mau mohon apa ya sama Tuhan ya hari ini ya dalam doa. Bukan. Kita mesti kenal dulu siapa Allah kita sehingga kita bisa berdoa dengan tepat dan benar. Tidak jarang Bapak Ibu sekalian, beberapa orang-orang yang mengaku Kristen yang mengenal Allah sebagai Allah yang memenuhi segala keinginannya. Maka tidak heran, isi doanya adalah selalu yang berhubungan dengan keinginan hatinya. Pusat dari doanya itu adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Ia hanya memakai Tuhan, untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya yakin orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah peduli dan tidak akan mau tahu isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Ya karepmu Tuhan, yang penting Tuhan aku pengen ini ya Tuhan jawab doaku. Yang ia pikirkan hanya dirinya sendiri. Tuhan tidak ubahnya Bapak Ibu sekalian seperti seorang asisten rumah tangga. Tahu ya asisten rumah tangga ya, yang digunakan untuk apa? Melaksanakan keinginannya semata. Apabila kita berdoa Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, apakah kita boleh berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan? Jelas jawabannya sangat boleh sekali. Namun permohonan kita tidak boleh dilepaskan dari pengenalan kita akan siapa Allah. Allah bukan pembantu kita Bapak Ibu sekalian, bukan. Yang hanya kita butuhkan di saat kita perlu atau sedang menginginkan sesuatu, bukan Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang Kristen yang punya konsep yang keliru tentang Tuhan. Mereka memaknai Tuhan untuk tujuannya sendiri. Padahal yang Tuhan inginkan adalah
mereka atau kita menyerahkan hidup kita dipakai untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Itu yang benar Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, ingat pengajaran Tuhan Yesus? Kita sudah belajar tentang doa Bapa kami dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan begini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan apa? Kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang Kristen yang memohon kepada Tuhan dengan cara yang demikian. Wah, ini ayat bagus nih. Ya, mintalah segala sesuatu, maka kamu akan menerimanya. Padahal ada bagian yang penting yang selalu diabaikan. Di mana Tuhan Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mengatakan mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Namun Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Nah Bapak Ibu sekalian, jikalau saya dan Bapak Ibu sekalian belum sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya, ya, belum menjadi pondasi iman dan doa kita, maka kalimat firman Tuhan yang mengatakan mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya tidak berlaku Bapak Ibu sekalian. Tidak berlaku. Kita bisa berdoa kepada Tuhan sekaligus kita tidak tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Nya tidak tinggal di dalam kita. Bisa enggak? Bisa. Bisa Bapak Ibu sekalian. Kita bisa berdoa kepada Tuhan sekaligus kita tidak tinggal dalam firman-Nya. Kita bisa berdoa dalam nama Yesus. Sekaligus kita mungkin belum mengenal Yesus Kristus dengan benar dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ingat bagaimana struktur urutan daripada doa Bapa kami? Tuhan Yesus sendiri loh yang mengajarkan. Hal pertama yang harus kita lakukan di dalam doa itu bukan permohonan Bapak Ibu, bukan. Bukan kepentingan kita. Namun hal pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah mengenal dengan benar siapa Allah kita. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 9. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus sendiri mengajarkan untuk mengenal Allah terlebih dahulu apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kenal Allah yang kudus dulu. Kenal Allah itu sebagai Bapa kita dulu. Dia Bapa kita yang baik. Kita sebenarnya tidak layak Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anaknya. Tapi oleh karena Kristus Yesus sudah berkorban, maka oleh iman kita bisa datang kepada Bapa. Kalau Bapak Ibu sekalian baca perjanjian lama ya, ketika Nabi Tuhan melihat kekudusan Tuhan, mereka tuh gentar loh Bapak Ibu sekalian. Gentar loh menghadap Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, kenal siapa Allah itu. Kemudian setelah kita dengan benar mengenal siapa Allah, apakah langsung kepada permohonan kita? Tidak Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk merenungkan kehendak Tuhan dulu. Pekerjaan Tuhan dulu. Tahu dulu isi hati Tuhan dulu seperti apa. Maka dikatakan, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Baru kemudian kita menaikkan permohonan kita. Dan dengan keyakinan iman bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik, maka Ia akan menjawab doa kita. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-37 itu Nabi Elia berdoa begini. Jawablah ya Tuhan, jawablah aku, supaya tujuannya jelas. Bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nabi Elia dengan penuh kerendahan hati memohonkan agar kehendak Tuhan dinyatakan bagi umatnya. Dan di ayat yang ke-38, Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Pada akhirnya di ayat yang ke-39, orang-orang Israel bertobat dan kembali mengenal Allah dengan benar. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang kita gumulkan di dalam doa kita? Apa yang sedang Bapak Ibu sekalian gumulkan di dalam doa-doa Bapak Ibu sekalian? Hari ini saya tidak memotivasi Bapak Ibu sekalian agar terus setia berdoa, itu baik. Terus setia berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Tidak Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak memotivasi demikian. Melalui doa Nabi Elia, di tengah-tengah kondisi umat Tuhan pada waktu itu, kita diajak untuk kembali melihat siapa Allah dalam doa kita.
Siapa Allah dalam doa kita? Ingat, Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan. Kita ini hamba-hambanya. Kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang harus mengikuti segala keinginan nafsu kita. Jikalau Tuhan berfirman, kita harus lebih dahulu mengenal Allah dengan benar, yaitu Allah sebagai Bapa kita yang baik. Allah yang memberikan perintahnya untuk kita lebih dulu tinggal di dalam Dia. Dan kebenaran firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka baru kita meminta segala sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendak-Nya. Allah yang mengajarkan kita untuk melihat kehendak Tuhan lebih dulu dinyatakan. Tuhan, apa yang Kau kehendaki dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam gerejamu, dalam pelayananku. Itu yang dulu kita minta kepada Tuhan. Baru kita mohon, naikkan permohonan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, pelajaran penting dari sebuah doa, itu bukan pada jawaban doa. Sekali lagi ya, saya ulangi lagi ya. Pelajaran penting dalam sebuah doa, itu bukan pada jawaban doa. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian jangan punya konsep saya berdoa tunggu Tuhan kapan ya jawab ya. Lagi doa kapan ya Tuhan jawab. Ya, seminggu, setahun, 5 tahun kapan ya Tuhan jawab ya doa saya. Bukan seperti itu. Namun pada pengalaman iman, kita yang semakin mengenal Allah yang benar. Dan membuat kita semakin berserah dan berharap kepadanya. Di sana Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan belum menjawab doa saya, apa maksud Tuhan? Apa yang bisa saya kenal dari Tuhan? Ternyata di tengah-tengah pergumulan saya yang belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu mengasihi saya. Saya sudah sering Bapak Ibu sekalian mendengarkan kesaksian, Kak Yudi saya bergumul dengan A, dan saya berdoa Kak Yudi, dan Tuhan jawab doa saya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya sering mendengar kesaksian seperti itu. Namun saya jarang sekali mendengar kesaksian di mana ada orang Kristen yang berkata, Kak Yudi, saya bergumul dengan satu hal. Saya masih mendoakannya. Namun Kak Yudi dalam pergumulan dan doa saya ini, saya belajar mengenal Allah yang demikian. Allah yang demikian. Allah yang demikian. Saya jarang Bapak Ibu sekalian mendengar kesaksian begitu. Saya sangat mendorong kita Bapak Ibu sekalian di dalam pergumulan melalui doa yang mungkin ya Tuhan belum jawab. Mari kita belajar semakin mengenal Allah dan segala kebaikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saja Tuhan belum menjawab pergumulan doa kita, karena justru kerinduan Tuhan itu adalah agar kita semakin mengenal Dia dengan benar. Dan belajar menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Bahkan di waktu yang sulit. Bahkan di waktu masa penantian doa kita. Sampai nanti tiba waktunya Tuhan menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita. Terakhir saya akan merangkum khotbah ini dengan beberapa poin. Pertama, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh meninggalkan berhala dalam hidup kita. Apapun yang membuat hati kita terikat dan mengasihinya lebih dari kasih kita kepada Allah. Ya, mari berdoa minta agar Tuhan melepaskan kita dari semua ketergantungan yang menjauhkan kita dari kasih dan persekutuan dengan Tuhan. Kedua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Doa bukan sekedar permohonan. Namun di dalam doa, kita juga perlu mengenal Allah dengan benar. Jikalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan berdoa dengan iman dan pengharapan yang benar. Isi doa kita akan sesuai dengan pengenalan dan kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga apa? Isi doa kita itu sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan kebenaran firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan iman kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Fokus doa bukan pada jawaban dari Tuhan, namun pada relasi kita dengan Allah. Allah rindu agar kita punya relasi yang baik dulu dengan Allah, seperti perkataan Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku dan kebenaran firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka barulah kita meminta apa yang sesuai kehendak-Nya. Dan kita pasti akan menerimanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.